Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada mata kuliah Manajemen Komunikasi, kami kelompok 12 telah mendapatkan materi yaitu Teori Komunikasi Massa. Kelompok kami ini terdiri dari saya Delia Ahmad dengan NIM 291419053 dan Aryo Safri Kasim dengan NIM 291419053. Kami akan mempresentasikan beberapa poin-poin dari teori komunikasi massa ini. Saya akan mengawali presentasi ini dengan definisi komunikasi massa terlebih dahulu. Saya hanya mengambil definisi komunikasi massa menurut Rahmat saja, yang dirumuskan oleh Bittner. Menurut Rahmat, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, dari definisi-definisi di atas itu, kita dapat mengambil atau kita dapat beberapa unsur yang terlibat dalam komunikasi massa. Yaitu pertama, sumber atau source. Sumber di sini merupakan pihak yang melakukan komunikasi atau bergantung pada target pasar. Kedua, pesan. Pesan dapat disimbolkan yaitu simbol verbal atau non-verbal, termaksud perasaan, nilai, gagasan, atau sumber. Dan ketiga, saluran atau channel. Saluran atau channel ini dia adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima atau interaksi lah. Keempat, penerima atau receiver. Pastilah sudah kita tahu, yaitu seseorang yang menerima pesan dari sumber. Dan terakhir adalah efek. Efek di sini dapat diketahui yaitu sebagai umpan balik dalam komunikasi. Nah, poin berikutnya yaitu karakteristik komunikasi massa. Menurut Wright, Willianto 2000, jilid 111 memberikan karakteristik pesan-pesan komunikasi sebagai berikut. Pertama, publicity. Pesan komunikasi pada umumnya tidak ditujukan kepada seseorang yang eksklusif tetapi bersifat terbuka untuk umum atau publik. Jadi, karakteristik komunikasi massa ini terbuka untuk umum, bersifat terbuka untuk umum atau publik. Kedua, rapid. Pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai audiens yang luas dalam waktu yang singkat atau simultan. Pesan dibuat secara massal dan tidak seperti fine art yang dapat dinikmati berabad-abad. Dan terakhir yaitu transient, yaitu pesan komunikasi massa dibuat untuk memenuhi kebutuhan segera atau dikonsumsi sekali pakai, bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Oke, kita masuk di materi selanjutnya yaitu model-model tentang efek komunikasi massa. Yang pertama ada model teori peluru, yang kedua ada model efek moderat, yang ketiga ada model efek terbatas, dan yang keempat ada model efek kuat. Kemudian di slide selanjutnya ada esensi teori komunikasi massa. Ada 4 esensi teori komunikasi massa. Yang pertama, teori perbedaan individual. Teori ini menelaah perbedaan di antara individu sebagai sasaran media massa sehingga menimbulkan efek tertentu. Yang kedua, teori penggolongan sosial. Individu yang masuk dalam kategori sosial tertentu atau sama akan cenderung memiliki perilaku atau sikap yang kurang lebih sama terhadap rangsangan tertentu. Yang ketiga ada teori hubungan sosial.
Pesan komunikasi massa lebih banyak diterima individu melalui hubungan personal dibandingkan dengan langsung dari media massa. Yang keempat ada teori norma budaya. Informasi yang disampaikan media massa dengan cara-cara tertentu dapat menimbulkan kesan yang oleh halayak dilakukan dengan norma-norma dan nilai budayanya. Kemudian ada di slide selanjutnya ada teori komunikasi pada tahap selanjutnya. Ada 4, yaitu 4 theory of press, ada teori agenda setting, ada social learning theory, dan yang keempat ada teori uses and gravitation. Mungkin cuma itu dari saya kembalikan kepada moderator selanjutnya.